Hi all, welcome back again to Bacteriopage Talk. Nah, akhirnya setelah berlama-lama, berbulan-bulan lamanya Bacteriopage Talk vakum, kali ini di kesempatan yang kali ini Bacteriopage hadir lagi nih, bisa dibilang kayak season 2-nya lah. Nah, sebelum kita mulai dengan narasumber kita di sini yaitu Kak Dwiki, saya akan mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Hilman sebagai MC atau host yang akan memandu jalannya kita talk show kali ini. Nah, sebelumnya tadi kan saya sudah bilang bahwa narasumber kita ini Kak Dwiki. Nah, sebelum itu mungkin dari Kak Dwiki sendiri bisa memperkenalkan lebih jelas nih supaya teman-teman semua yang lihat ini bisa apa ya, berkenalan lebih dalam lah. Kan ada pepatah yang bilang katanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin Kak Dwiki sendiri bisa memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Oke, baik, terima kasih Kak Hilman. Perkenalkan, nama saya Dwiki Eka Satriawan. Saya di sini selaku Ketua Angkatan Biologi 2021, juga menjabat sebagai Ketua Bidang 1 di Hima Biobacteriopage. Gitu Mas Hilman. Oke, Ketua Bidang 1. Jadi FYI untuk semua yang nonton, jadi di Hima Biobacteriopage itu kita terbagi jadi tiga bidang, itu ada bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Jadi bidang 1 yang kayak berhubungan dengan internalnya Hima lah. Bidang 2 itu kayak kegiatan akademiknya, dan bidang 3 itu kayak tentang pengabdian masyarakatnya, seperti itu. Nah, jadi Kak Dwiki ini memegang sebagai ketua bidang yang mengetuai bidang 1. Nah, tadi kan saya sudah bilang Kak Dwiki juga sudah menceritakan tentang pengenalan dirinya. Nah, sekarang kenapa sih kok di yang episode pertama ini kita mengundangnya Kak Dwiki? Nah, for your information, Kak Dwiki ini juga sebagai salah satu yang bisa dibilang mahasiswa berprestasi lah di biologi sendiri, atau mungkin di universitas sendiri saya bilang. Nah, untuk itu karena Kak Dwiki merupakan salah satu mawapres dan juga ikut keorganisasian yang memang organisasi ini dikenal cukup sibuk ya. Jadi kita akan gali lebih dalam nih gimana caranya biar bisa jadi mahasiswa dalam tanda kurung mahasiswa super. Nah, sebelum kita tanya lebih dalam lagi nih ya, saya mau tanya dulu deh, untuk Kak Dwiki nih akhir-akhir ini itu kesibukannya apa ya? Oke, terima kasih. Mungkin kesibukan saya sehari-hari sebagai mahasiswa ya, yang pasti pertama belajar di kelas dan lain sebagainya. Nah, selain belajar, ya saya juga ikut dalam kegiatan organisasi yang telah dijelaskan terkait organisasi Hima Biobacteriopage. Juga saya merupakan salah satu anggota di Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember, juga mengikuti UKM tersebut begitu. Oke, yang untuk paduan suara, wes udah pintar, terus punya jiwa kepemimpinan, terus suaranya bagus lagi, wes. Bersiap-siap lah, ada yang nyantol nanti. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya ya, mempunyai atau mengikuti beberapa organisasi nih. Nah, khusus untuk himpunan sendiri ini kan saya mau bertanya lebih dalam deh. Kan Kak Dwiki sudah mengikuti beberapa organisasi yang hitungannya organisasi universitas lah. Nah, kenapa kok Kak Dwiki itu memutuskan untuk join ke Hima Biobacteriopage itu sendiri, atau organisasi himpunan mahasiswa dari jurusan biologi itu sendiri? Nah, oke. Terkait kenapa saya ikut di Hima Biobacteriopage, awalnya saya kan sebagai mahasiswa baru itu kan ingin mendapatkan sebanyak-banyak mungkin ilmu itu. Nah, saya menginginkan ilmu yang saya dapat di luar dari kelas. Kan sebagai mahasiswa kita mau nggak mau harus mengikuti kelas dan mengambil ilmu dari dalam kelas. Nah, untuk bagaimana saya mendapatkan ilmu dari luar kelas, saya mengikuti organisasi, salah satunya Hima Biobacteriopage, begitu Kak. Oke. Hima Biobacteriopage. Ingin bertanya lebih dalam lagi untuk Kak Dwiki ini, sudah berapa tahun atau sudah berapa periode di Hima Bio ini ya? Oke, kalau saya udah jabat dua periode di 2022 dan juga 2023 sekarang ini.
Oke, berarti istilahnya kayak lanjut periode nih. Hal apa sih Kak yang ngebuat Kak Dwiki itu memutuskan buat maju lagi ke periode selanjutnya? Oke, terkait kenapa kok saya maju di Hemabibacter setelah periode pertama saya, itu kan karena pengalaman sih. Kan awal ikuti pas periode pertama, ikut Hemabibacter itu kenal sama cutting, banyak teman dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah selesai periode juga saya kan bingung kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ya, dan saya merasa waktu periode sebelumnya juga saya masih kurang performanya, jadi saya mau lebih baik lagi dengan lanjut di periode saat ini. Oke, mau lanjut lagi di periode selanjutnya. Nah, kalau kita recap berarti kan untuk mengikuti sebuah organisasi itu kan pasti sibuk nih. Nah, kan otomatis yang secara langsung Kak Dwiki kan juga akan sibuk tentang keseluruhan kegiatan yang dilalui ini. Nah, namun saya dengar itu Kak Dwiki merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa exchange nih, Wes. Nah, mungkin dari Kak Dwiki bisa dijelaskan untuk exchange-nya ini exchange kemana dan gimana kok bisa dapat exchange ini? Oke. Ya benar, saya alhamdulillah dapat beasiswa exchange atau pertukaran pelajar itu ke negara Jerman, Mas. Nah, bagaimana saya mendapatkannya? Triknya sih gampang. Maksudnya awal kita itu harus cari informasi terlebih dahulu. Apa saja yang ingin jadi tujuan kita semasa kita jadi mahasiswa. Misal kita ingin mendapatkan international experience, ya kita mau nggak mau harus cari informasi tentang bagaimana beasiswa untuk kita dapat ke luar negeri. Salah satunya dalam program student exchange ini. Dalam mendapatkannya ya, awal harus mencari informasinya dulu, terus melengkapi dokumen-dokumen seperti CV, terus surat pernyataan dan lain sebagainya, terus surat transkrip nilai dan lain sebagainya. Tapi kalau saranku untuk mahasiswa-mahasiswa baru dan mahasiswa-mahasiswa yang masih semester awal itu mungkin bisa memfokuskan kepada nilai terlebih dahulu, fokus ke nilai untuk memperbagus nilai agar track record dari diri kalian sendiri itu bisa bagus gitu, agar mempermudah dalam mendapatkan program tersebut begitu. Oke, wow, ke Jerman ya. Jadi bagus, semoga nanti saya juga bisa ikut juga ya sama Kak Dwiki ke Jerman. Nah, tadi kan bisa sudah diceritakan nih tips triknya gimana untuk mahasiswa muda nanti gimana lebih dulu. Nah, kadangkala dalam keseharian atau ketika kita menjalani itu kan pasti nanti ada rasa penat, ada rasa jenuh tuh. Nah, mungkin dari Kak Dwiki sebagai salah satu mahasiswa super ini bisa diceritakan atau dibagikan lah gimana caranya biar kita tuh bisa konsisten dengan apa yang kita jalani kayak gitu. Karena kadang kita merasa tuh kayak di tengah-tengah tuh udah kayak udah capek nggak sanggup. Nah, dari Kak Dwiki sendiri nih, gimana caranya biar kita tetap konsisten gitu di melakukan hal itu biar bisa dapat hasil yang maksimal? Oke, kalau kita merasa capek, merasa bosan atau lain sebagainya itu sering sih. Kalau dari aku juga sering. Untuk bagaimana aku bisa tetap bertahan, itu ya yang awal aku harus memotivasi diri aku sendiri. Jadi apa motivasi aku, apa yang ingin aku capai gitu. Nah, juga sebagai seorang mahasiswa itu kita harus work hard, play hard. Jadi kalau kita udah kerja, itu benar-benar kerja, kuliah benar-benar kuliah. Tapi kalau untuk waktunya refreshing, benar-benar refreshing. Dan juga jangan lupa untuk terus kalau kita udah benar-benar capek dan lain sebagainya, ya kita kembali kepada Tuhan, terus berdoa agar dipermudahkan segala urusannya gitu. Oke, tadi work hard, play hard. Oke, nah tadi kan saya juga tadi denger dikit-dikit motivasi nih. Nah,
apa sih yang menjadi motivasi atau dasar dari seorang Kak Dwiki ini sampai bisa di titik ini? Kalau motivasi banyak sih. Kita melihat orang-orang terkenal itu bisa jadi motivasi. Tapi untuk motivasi yang paling utama bagi saya ya pasti orang tua saya. Yang mana mereka yang udah membesarkan saya, udah memberi saya pendidikan yang layak juga sampai bisa kuliah juga, saya bentar lagi bisa exchange juga. Itu semua berkat usaha dan jeripaya orang tua saya, dari doa orang tua saya. Jadi motivasi utama saya itu orang tua saya begitu. Oke, motivasi utama dari seorang Kak Dwiki itu orang tua itu sendiri. Nah, melihat beberapa tadi kan bisa dibilang track record lah dari seorang Kak Dwiki. Bisa sampai di titik ini. Apakah seorang Kak Dwiki ini sudah merasa puas atau memang ada hal yang mau dicapai lagi? Tuh. Kalau sebagai manusia ya kata puas itu mungkin nggak akan pernah tercapai. Sama kayak saya apa yang udah dapat saya sekarang, kayak udah mau pertukaran pelajaran ke Jerman atau lain sebagainya, itu menurut saya juga masih kurang. Saya ingin lebih banyak lagi untuk mendapatkan ilmu, lebih banyak lagi mendapatkan experience, pengalaman dan lain sebagainya. Saya ingin juga ingin lebih baik lagi sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai warga Indonesia. Kalau dibilang udah puas, saya masih belum puas. Saya harus membentuk diri saya lebih baik lagi begitu. Oke, belum puas ya. Kadang kan ada orang yang dia selalu mengucap atau selalu berpegang teguh, saya belum puas nih, saya belum puas nih. Nah, kadang kata belum puas itu bisa jadi bumerang sendiri buat dia. Nah, untuk seorang Kak Dwiki nih, gimana mengantisipasi biar kata belum puas itu tidak menjadi sebuah bumerang? Orang kegagalan itu bisa menjadi mereka untuk berhenti berjuang. Tapi kalau menurut saya kegagalan itu juga suatu pengalaman. Meskipun saya bilang saya belum puas, saya ingin mengejar sesuatu, meskipun saya nggak dapat sesuatu itu, yang penting saya punya pengalaman. Dan pengalaman itu bisa saya gunakan untuk mengubah cara saya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada itu, gitu. Oke, mengubah pengalamannya ya. Bagus-bagus. Jadi entah itu pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk itu tetap dijadikan sebuah apa ya istilahnya? Kayak motivasi lah ya untuk bisa lebih maju lagi. Nah, berhubung kita sudah di ujung waktu nih karena keterbatasannya waktu, mungkin dari Kak Dwiki sendiri bisa disampaikan atau ingin menyampaikan pesan apa nih supaya mungkin untuk yang melihat itu mau join organisasi tapi takut IPK atau akademiknya buruk, atau yang lagi berorganisasi sedang merasa apa ya, kayak sedang merasa jenuh. Mungkin ada 1-2 kata-kata yang mau disampaikan? Ya, oke. Terkait organisasi ya. Memang kita sebagai mahasiswa kuliah atau kita mencari ilmu di dalam kelas itu memang yang utama. Nomor 1 itu ya kita belajar. Tapi seperti yang kita ketahui juga, belajar itu nggak hanya dari dalam kelas. Belajar juga bisa dari luar kelas. Di dalam kelas kita memang diajari segala pengetahuan kita. Misal biologi, kita diajari tentang apa itu biologi, apa mata-mata kuliahnya, semuanya kita ajari. Tapi kita kan perlu untuk ilmu-ilmu yang mana tidak diajarkan dalam kelas, seperti ilmu kita berinteraksi dengan sesama orang, sama masyarakat, kita bagaimana mengatur suatu event, bagaimana kita mengatur suatu program, itu mau nggak mau kita harus dapatkan dari luar. Jadi jangan takutlah untuk mengambil suatu pengalaman dulu, jangan pernah takut. Karena kalau meskipun kalian nanti gagal, ingin mendapatkan sesuatu, kalian bisa menjadikan hal itu sebagai pengalaman kalian untuk menjadikan diri kalian lebih baik lagi. Terus kalau ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya ya bisa mengikuti organisasi atau mengikuti suatu event-event lah, jangan yang hanya di dalam kelas saja begitu. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Dwiki ini karena sudah berkenan untuk menyampaikan gimana sih proses untuk menjadi mahasiswa yang super itu.
gimana sih caranya biar nggak jenuh kalau kita lagi berorganisasi. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Dwiki karena sudah hadir di Bacteriopage Talk ini. Ya, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri untuk podcast pada kali ini. Sampai jumpa di Bacteriopage episode yang selanjutnya. Jadi dinantikan saja dan see you all. Lalu see you bisa.